Selamat selamat pagi semuanya, salam sehat. Hari ini saya akan, memperkenalkan materi untuk mata kuliah akuntansi manajemen, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sih, sejarah akuntansi manajemen atau bagaimana sih perkembangan akuntansi manajemen. Jadi, adik-adik bisa menggunakan, buku apa saja gitu ya yang berjudul akuntansi manajemen atau sejenisnya. Nah, untuk materi kita dalam video pertama ini, materi yang akan kita bahas itu yang pertama adalah masalah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh akuntansi manajemen, khususnya di masa mendatang. Jadi tantangan ini mencakup masalah atau isu-isu tentang keberlanjutan atau kita kenal dengan sustainability. Kemudian tantangan berikutnya adalah terkait dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, kemudian masalah globalisasi dan juga modal intelektual. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana perkembangan atau tantangan yang dihadapi ini akan mempengaruhi cara kerja akuntan manajemen. Jadi di sini akuntan manajemen itu dia saat ini gitu ya, karena ada tantangan ini, mereka akan mencoba menyusun informasi yang sifatnya untuk pengambilan keputusan strategis. Jadi strategis itu jangka panjang. Nah, materi yang saya bahas di sini, di video ini, itu saya ambil dari buku Colin Dury tahun 2018. Judul bukunya itu adalah Management and Cost Accounting. Nah, untuk yang pertama saya akan paparkan mengenai sejarah singkat akuntansi manajemen. Jadi, akuntansi manajemen itu muncul ya akibat adanya revolusi industri. Hanya saja pada masa itu ketika era revolusi industri, perusahaan itu lebih berfokus pada mengukur efisiensi produksi. Jadi benar-benar fokusnya adalah di biaya produksinya, bagaimana perusahaan menghitung cost, kemudian menghitung atau mengukur seberapa efisien proses produksinya. Nah, pada tahun 1987 muncullah sebuah buku yang sangat terkenal dengan judul Relevant Loss atau hilangnya relevansi itu ya dari Johnson and Kaplan, di mana penulis ini menyoroti bahwa akuntansi atau praktik akuntansi manajemen yang dijalankan perusahaan pada saat itu ternyata itu tidak ada manfaatnya bagi perusahaan. Jadi informasi yang disajikan oleh akuntansi manajemen itu dinyatakan tidak relevan. Jadi tidak bisa membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan. Nah, di akhir tahun 80-an sampai 90-an muncullah inovasi-inovasi baru yang berkaitan sama akuntansi manajemen yang sering dikenal ya, atau yang sangat terkenal itu adalah dua contoh ini, yaitu adanya menghitung kos berbasis aktivitas atau sering disingkat ABC, dan juga munculnya alat ukur kinerja yang lebih yang lebih baru gitu ya, yaitu balance scorecard. Jadi materi ini nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, ABC ini secara sekilas itu dapat saya sampaikan, ABC ini membantu perusahaan mengalokasikan biaya overhead dengan cara yang lebih akurat, berbasiskan aktivitas. Jadi dasar dari ABC itu adalah aktivitas. Nanti alokasi biaya inilah yang akan dihitung atau diukur dan dibebankan ke produk atau jasa. Nah, kemudian untuk balance scorecard, jadi kalau tadi kita apa yang sudah saya sampaikan, jadi pada masa revolusi industri fokusnya mengukur efisiensi dari sisi produksi saja, keberadaan balance scorecard dia sudah mengukur kinerja perusahaan dengan berbagai perspektif. Jadi tidak hanya produksi saja, tapi dia juga mengukur kinerja keuangan, termasuk juga kinerja perusahaan dari sisi pelanggan, kemudian dari sisi proses bisnis, dan juga dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, tantangan berikutnya yang dihadapi oleh akuntansi manajemen itu adalah masalah isu lingkungan dan keberlanjutan. Jadi kalau yang tadi tantangan awal sekali muncul itu adalah masalah
tidak relevannya informasi akuntansi manajemen sehingga menimbulkan model-model baru dalam akuntansi manajemen seperti ABC dan balance scorecard. Masalah berikutnya ini adalah masalah lingkungan dan keberlanjutan. Jadi saat ini masalah lingkungan dan keberlanjutan itu sangat menjadi concern di dunia, sehingga perusahaan itu diharapkan ikut berperan gitu ya dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Nah, bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan pengelolaan lingkungan itu juga menjadi masalah yang sangat penting bagi akuntansi manajemen. Jadi, bagaimana cara memanage atau mengelola biaya lingkungan itu perlu diperhatikan perusahaan karena bagaimanapun juga biaya lingkungan ini nilainya besar. Selain itu, ada regulasi yang sangat ketat terkait lingkungan. Jadi, kalau perusahaan misalnya melanggar atau tidak patuh terhadap masalah lingkungan, itu dampaknya luar biasa. Jadi, kemungkinan akan ada denda dan seterusnya. Nah, perusahaan juga terkait dengan masalah lingkungan ini diharapkan bisa meminimalkan penggunaan sumber daya yang langka. Jadi, jika perusahaan menggunakan sumber daya yang langka, maka bagaimana caranya perusahaan bisa menekan pemakaiannya dan kemudian juga perusahaan diharapkan bisa mengurangi emisi polusi. Jadi, banyak hal yang berkaitan dengan lingkungan itu yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Nah, di sini bagaimana peran akuntansi manajemen? Jadi kita berperan dalam menghitung, jadi kita menghitung biaya-biaya terkait lingkungan itu, kemudian bagaimana caranya mengendalikan biaya terkait lingkungan. Sekaligus memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi pengelolaan lingkungan yang semakin lama semakin ketat. Nah, mengelola biaya lingkungan ini mencakup juga bagaimana mencegah agar polusi itu tidak terjadi. Jika terjadi atau ada limbah itu bagaimana cara mendaur ulangnya dan bagaimana menggunakan energi agar lebih efisien. Nah, kalau perusahaan tidak memenuhi standar mengenai masalah lingkungan dan keberlanjutan ini, maka denda itu di depan mata, kemudian reputasi perusahaan itu juga bisa menurun gitu ya di mata investor maupun di mata konsumen, sehingga itu akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Nah, tantangan berikutnya yang dihadapi oleh akuntansi manajemen itu adalah berkaitan dengan masalah etika dan tanggung jawab sosial. Jadi, kalau tadi terkesan masalah lingkungan itu adalah berkaitan sama regulasi hukum, tapi di satu sisi perusahaan tidak hanya diharapkan mematuhi masalah hukum saja, tapi bagaimana juga berperilaku secara etis. Walaupun nanti ketika ketahuan dia tidak berperilaku etis, dia bisa berurusan dengan masalah hukum. Akuntansi manajemen di sini memastikan, jadi harus ikut berperan dalam memastikan bahwa operasional perusahaan itu bergerak atau dilakukan secara etis. Jadi tidak hanya mengikuti peraturan atau regulasi, ya, tapi juga apakah sudah etis yang dia lakukan, karena ini berkaitan dengan kepercayaan publik. Nah, ini ada contoh perusahaan yang gagal bertindak secara etis, di mana karena mereka melakukan kegiatan yang tidak etis, itu reputasi perusahaan menjadi rusak dan pelanggannya itu berkurang atau kehilangan pelanggan. Jadi contoh kasusnya itu ya adalah tentang mobil VW atau perusahaan VW, Volkswagen. Jadi ini tugas pertama adik-adik mengenai masalah Volkswagen atau VW. Nah, akuntan manajemen di sini harus menerapkan internal control atau pengendalian internal yang baik untuk mencegah agar jangan sampai perusahaan melakukan aktivitas yang tidak etis. Akuntan manajemen juga mencatat dampak biaya yang mungkin muncul dari tindakan yang tidak etis. Jadi, walaupun biayanya itu belum keluar, tapi ketika perusahaan melakukan suatu hal yang tidak etis, kita selaku akuntan harus memikirkan, kira-kira kalau hal itu
ketahuan gitu ya, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan dan berapa biaya atau kerugian yang muncul akibat masalah ini. Jadi itu akuntan harus bisa menyampaikannya ke pimpinan perusahaan. Kalau perusahaan aktif melakukan atau menunjukkan tanggung jawab sosialnya, maka itu akan berdampak baik bagi perusahaan karena itu akan memperkuat hubungannya dengan pelanggan. Jadi pelanggan merasa, oh perusahaan ini CSR-nya besar, kemudian efektif, sehingga konsumen itu menjadi loyal berbelanja pada kita. Selain itu juga investor juga tertarik menanam investasinya di perusahaan kita. Nah, berikutnya tantangan yang berikutnya itu adalah mengenai teknologi sebenarnya. Jadi keberadaan teknologi itu menyebabkan kita atau perusahaan lebih mudah melakukan inovasi. Jadi saat ini umur hidup produk, jadi siklus hidup produk atau product life cycle itu cenderung umurnya pendek. Jadi karena umurnya pendek, perusahaan harus berinovasi menciptakan produk baru. Jadi yang kita tahu misalnya handphone. Jadi handphone itu perkembangannya pesat. Jadi orang tidak mungkin beli handphone sekali digunakan 10 tahun itu ternyata tidak. Karena inovasi teknologi menyebabkan ada temuan-temuan baru tentang manfaat handphone sehingga orang cenderung tidak lagi mempertahankan handphonenya yang lama, dia cenderung akan membeli handphone yang baru. Oleh karena itu, perusahaan harus kreatif gitu ya, harus menciptakan inovasi dalam rangka mengembangkan desain produknya. Jadi bersaing dengan para pesaingnya dalam memenuhi tuntutannya konsumen. Jadi di sini peran akuntansi manajemen itu adalah bagaimana menghitung biaya yang terjadi. Jadi biaya desain itu harus tercover ketika selama umur hidup produk baru ini. Jadi jangan sampai biaya desainnya besar, belum tercover, ternyata produk yang didesain itu sudah tidak laku lagi terjual, sehingga dia cenderung akan merugi. Jadi mengelola biaya itu sangat perlu dipertimbangkan oleh akuntan manajemen dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama umur siklus hidup produknya. Tantangan berikutnya adalah mengenai teknologi informasi. Jadi perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat sehingga itu mempengaruhi cara kerja akuntan manajemen. Jadi keberadaan big data, kemudian adanya AI, kemudian teknik analisis yang sudah semakin canggih itu menuntut kita itu untuk ikut beradaptasi, memahami bagaimana cara menghadapi masalah perkembangan TI ini. Jadi di sini sekarang akuntan manajemen itu dia fokusnya menganalisis data. Jadi dari data yang sedemikian besar yang diterima, itu bagaimana caranya kita menganalisis, kemudian menyampaikannya kepada pimpinan, sehingga pimpinan bisa mengambil keputusan lebih baik. Jadi kalau dulu akuntansi kerjaannya hanya mengumpulkan informasi saja, jadi sekedar mengumpulkan, sekarang tidak. Akuntan manajemen itu berperan dalam menganalisis datanya. Nah, adanya teknologi informasi di satu sisi juga membantu kita untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena kita bisa melakukan analisis yang sifatnya untuk jangka panjang dalam rangka memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi walaupun data itu besar, itu merupakan semacam beban bagi kita, tapi di satu sisi itu menjadi nilai jual, nilai tambah gitu ya bagi kita karena kita bisa menggunakan informasi itu untuk memprediksi masa depan. Jadi keberadaan teknologi informasi ini menyebabkan kita bisa merespon lebih cepat perubahan pasar dan kita bisa menggunakan data yang sifatnya real time. Nah, kita selaku akuntan itu akan menggunakan alat-alat analisis yang juga mapan atau canggih untuk menganalisis data atau informasi sehingga bisa memberi rekomendasi yang lebih cepat khususnya dalam rangka mengendalikan biaya termasuk juga dalam rangka menginformasikan strategi apa yang perlu dilakukan supaya laba itu meningkat.
Nah, tantangan berikutnya adalah globalisasi. Jadi isu globalisasi ini sudah sejak lama. Jadi bagaimana sekarang perusahaan tidak lagi bersaing di daerahnya sendiri, tapi persaingan itu sudah seglobal itu. Jadi secara mendunia. Jadi globalisasi ini menjadi tantangan bagi kita selaku akuntansi manajemen karena antar negara itu memiliki standar akuntansi yang berbeda. Jadi kalau dulu perusahaan itu mungkin hanya menguasai satu negara, kita sekarang sudah mencakup berbagai negara. Padahal standar akuntansi antar negara berbeda, praktek bisnisnya berbeda, aturan-aturan yang ada di negara-negara itu juga berbeda-beda. Jadi kita sekarang diminta bagaimana penerapan akuntansi manajemen akibat adanya perbedaan regulasi dan praktek bisnis di berbagai negara tersebut. Nah, perusahaan-perusahaan yang sifatnya multinasional atau terdiri dari beberapa negara ini itu akan memperhitungkan banyak hal dalam operasionalnya. Jadi bagaimana peran nilai kurs mata uang, tarif-tarif yang ada, kemudian resiko dari sisi politik antar negara yang berbeda-beda. Nah, itu juga harus dikelola atau di-manage dengan baik oleh perusahaan dan itu tentu saja membutuhkan bantuan dari kita selaku akuntan. Jadi kita adik-adik itu perlu memahami isu-isu tentang akuntansi internasional supaya kita bisa menyajikan informasi yang lebih baik, lebih akurat bagi pimpinan perusahaan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Nah, selain itu, di sini juga akan muncul manajemen risiko. Jadi jangan lupa antar negara memiliki praktek yang berbeda, regulasi yang berbeda, risiko politiknya juga berbeda-beda. Sehingga perlu ada strategi bagaimana mengelola risiko sehingga bisa mengatasi ketidakpastian yang pasti lebih besar jika pasar kita mencakup pasar internasional. Karena bagaimanapun juga ada risiko politik antar wilayah yang berbeda atau resiko geopolitiknya. Nah, isu berikutnya terkait yang kita hadapi itu adalah masalah modal intellectual capital atau modal intelektual. Ya, jadi bagaimana sekarang pengetahuan itu merupakan suatu aset, ya aset yang tidak berwujud. Jadi aset yang dulunya kita tahu berwujud, ada tanah, ada gedung, ternyata ada pengetahuan yang kita miliki. Dia akan menjadi aset. Ya, jadi modal intelektual atau intelektual kapital itu contohnya adalah pengetahuan karyawan, kemudian ada paten, merek dagang. Nah, itu sangat apa ya penting saat ini ya di perekonomian modern saat ini karena bagaimanapun juga pengetahuan karyawan, paten, merek ini dia bisa menciptakan value bagi perusahaan. Jadi bagaimana kita bisa mengukur modal intelektual ini? Jadi kalau dulu mengukur modalnya itu uang, sekarang intelektual yang kita ukur. Jadi bagaimana pelatihan karyawan atau biaya terkait pelatihan karyawan itu ternyata menjadi modal intelektual loh bagi perusahaan. Begitu juga paten ya atau inovasi teknologi itu sangat apa ya harus kita perhitungkan sebagai akuntan ya. Jadi bagaimana juga termasuk strategi. Jadi setelah kita hitung, oh ternyata pengetahuan karyawan itu sangat besar nilainya. Nah sekarang kita akan memberikan masukan berupa bagaimana strategi untuk mempertahankan karyawan itu. Jadi bagaimana supaya talent-talent atau karyawan-karyawan terbaik itu dia ada di perusahaan kita atau kalau ada talent dari luar yang unggul itu bisa masuk ke perusahaan kita. Jadi jangan sampai kita mempertahankan pekerja atau talent-talent yang sebenarnya dari sisi kepemilikan intelektualnya itu kurang bagus. Nah, di sini tugas akuntan itu mengukur dan melaporkan nilainya. Nilai dari ini, aset tak berwujud ini. Ya, jadi mengukur ini tentu saja ada teknisnya ya, jadi tidak hanya sekedar mengukur dan ini merupakan
bagian yang sangat penting gitu ya, supaya perusahaan itu bisa bersaing. Nah, sekarang kalau perusahaan sudah tahu nilai modal intelektualnya berapa, sekarang bagaimana memaksimalkannya? Ya, bagaimana dalam tanda petik memberdayakan dari modal intelektual ini sehingga mereka menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga kita unggul dalam persaingan. Nah, masalah berikutnya terkait dengan akuntansi manajemen itu adalah masalah integrated reporting. Jadi ini bukan masalah ya, tantangan gitu ya. Jadi tuntutan saat ini adalah pelaporan itu tidak hanya menyajikan informasi keuangan saja, tapi juga informasi non-keuangan. Sehingga kita bisa memberikan gambaran secara komprehensif tentang kinerja perusahaan. Jadi sekali lagi tidak hanya kinerja keuangan saja. Nah, dalam integrated reporting ini, aspek-aspek environment atau lingkungan, sosial, dan juga governance atau tata kelola, sering disingkat dengan ESG atau ESG, itu menjadi concern dari investor. Sehingga laporan perusahaan tidak hanya sekedar laporan keuangan, tapi juga pelaporan yang berkaitan dengan ESG ini. Jadi sudah ada banyak riset yang meneliti tentang bagaimana kinerja perusahaan dari sisi ESG ini ternyata berdampak loh terhadap kinerja keuangan. Jadi masalah ESG ini juga akan menjadi tugas kedua adik-adik. Nah, di sini akuntan manajemen sekarang akan memiliki tugas ya ekstra bagaimana mengintegrasikan pelaporan ESG ini ke dalam laporan keuangan sehingga stakeholder yang modern saat ini itu terpenuhi keinginannya untuk mengetahui bagaimana sih ESG ini berperan dalam kinerja keuangan. Nah, integrated reporting ini juga akan membantu perusahaan dalam menginformasikan bagaimana sih dampak jangka panjang dari operasi perusahaan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi, bagaimana operasional perusahaan mempengaruhi dan memberi dampak jangka panjang terhadap lingkungan, environment, dan juga masyarakat atau sosial. Ya, nanti tentu saja harus didukung atau di backup dengan tata kelola yang baik atau governance tadi. Jadi secara umum laporan integrated reporting ini akan membantu kita atau selaku investor itu misalnya ya memastikan bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Jadi ada hubungannya tadi dengan masalah tanggung jawab sosial untuk yang integrated reporting. Nah, secara ringkas materi hari ini itu yang pertama, bagaimana tantangan masa depan bagi akuntansi manajemen itu berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan, kemudian bagaimana kita berperilaku secara etis, kita ini perusahaan ya, kemudian bagaimana teknologi akan memberikan tantangan tersendiri bagi kita, perkembangan teknologi, kemudian isu globalisasi, kepedulian terhadap modal intelektual, dan juga integrated reporting. Nah, adaptasi terhadap tantangan ini tidak hanya berkaitan sama efisiensi operasional, tapi juga kita harus hadapi karena itu akan membentuk perusahaan kita itu menjadi tangguh dan bertanggung jawab. Akuntan manajemen harus terus beradaptasi dengan perubahan ini sehingga informasi yang kita sajikan itu tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang selalu atau yang terus berkembang. Nah, yang terakhir, pengembangan profesional akuntan manajemen dalam menggunakan teknologi dan memahami tren global juga menjadi kunci keberhasilan dari perusahaan. Jadi bagaimanapun juga akuntansi harus paham perkembangan teknologi dan harus paham apa sih tren yang terjadi di dunia. Nah, itu saja materi tentang perkembangan akuntansi manajemen.
Hari ini saya akan lanjutkan dengan materi konsep, akuntansi manajemen dalam video berikutnya. Terima kasih.